Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciawi, pulangnya ke pinggir rawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, alimil ulama, asatid wal ustadzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah beliau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wabil khusus mohon maaf Ustadz Haji Awi, sebutin atu-atu siapa? Ustadz Haji Muhali. Ustadz Haji Nurdin. nggak mana orangnya? Masa nggak kenal orang? Oh, yang masih muda, masih putih rambutnya. Iya. Ustadz Dan Mukri yang mana? Yang ini? Sahrul Fitri. Sahrul Fitri. Yang itu yang pakai peci Haji ada kembang-kembang. Sekarang paham namanya. Samsudin. Ustaz Samsudin, Afin-Afillah Haji Awi. Tak lupa Bapak Ketua RW 01 Wadas Kalideres Bapak Ubaidillah, yang sering disebut Amu RW saya, RW 09 Bambu Larangan Haji Abdul Razak Jakaria. Jadi Pak RW sering disebut, cuma saya namanya kenal, mukanya orang. Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus rombongan besan dari Utan Jati RW 11 belah kulon kuburan, di bawah pimpinan Komandan Kapten Mutaba. Mau Pak orang yang lagi nyender tulang dengkul. Sahibil hajah sekeluarga, saudara saya Bang, siapa namanya lupa, Bang Rahmat dan Ibu Subur almarhum Dali rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah, Allah selamatkan, Allah bahagiakan kita di dunia ila yaumil akhirah, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita nanti berkumpul bersama baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Para bapak hadirin rahimakumullah, mohon maaf malam ini saya bukan tausiah sebenarnya. Saya mah penunggu panggung. Tuh di bawah ada suguhan kopi. Jadi saya memedi panggung begitu. Jadi malam ini saya pribadi adalah menyambung tali silaturahim, yang kebetulan Bang Rahmat ini dari istri beliau bukan siapa-siapa, dan besannya pun dari Utan Jati RW 11 Ananda Ahmad Subki, itu pun bukan siapa-siapa. Saya bertiga dengan beliau, saya, Bang Rahmat dan babaknya Ahmad Subki itu kalau diurut-urut masih beraya, walaupun rada nyamping-nyamping dikit. Jadi saya nggak ceramah, cerita keluarga aja dah. Betul. Biar nggak pada berantem ntar di jalan ya.
Masalahnya kadang-kadang kita nih orang Betawi kenal saudara berantem dulu, betul. Udah pada bengep baru ngaku, saya mana si anu bang, ngapa nggak ngaku dari tadi, udah injak baru ngaku, betul. Lalu masih ponakan gua. Jadi Bang Rahmat punya istri namanya Mpok Subur punya bapak namanya Cing Dali. Cing Dali itu punya emak namanya Nyai Haji Melak. Nyai Haji Melak kawin sama engkong saya Haji Awa orang Bambu Larangan. Cuman mau maaf kalau Cing Dali itu lain bapak satu emak. Dari engkong saya Haji Awa kawin sama Nyai Melak itu punya anak Haji Murali, Mursan almarhum, Tukai dan yang lainnya. Jadi kalau Cing Dali mah lain bapak, nyamping. Lalu kalau dari Subki, ini Subki nih. Subki itu punya bapak namanya Dahlan. Nama julukan kuburannya Dalung atau Uban. Abang Dahlan punya bapak namanya Haji Nusi. Haji Nusi punya adik namanya Haji Kani. Haji Kani punya suami namanya Haji Asim. Haji Asim punya emak namanya Haji Asimah atau Haji Semon. Nah Haji Semon sama Haji Awak itu adik abang. Paham tuh. Jadi ketemu tuh diurut-urut, insya Allah saudara semua. Tapi kalau amplop mah jangan mentang-mentang saudara dikurangin. Tetep aja Bang Rahmat. Iya. Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah bapak saya kalau diurut masih ketemu juga sama Nyai Melak. Bapak saya itu punya, bapak saya nama Haji Jiih. Kenal Haji Jiih? Haji Jiih orang Bambu Larangan yang katanya jawara Bambu Larangan. Alhamdulillah anak jadi ustaz. Nggak jadi jawara, capek. Jadi jawarannya ada duitnya capek, betul. Jadi tukang pukul nyari duitnya capek, betul. Bisa pukul, bisa karate, di samping buat ngaman diri, buat kerjaan capek, diperintah-perintah mulu sama Cina. Enakan jadi ustaz setengah jam 1 juta, betul. Kalau ini mah kalau. Nah bapak saya punya istri namanya Nunung, emak saya Nunung punya bapak namanya Haji Ahmad. Haji Ahmad itu punya bapak namanya Haji Nisan. Haji Nisan itu sepupunya Kong Bonteng. Kong Bonteng itu ternyata sama Kong Haji Eni. Kong Haji Eni itu bapaknya Nyai Melak. Jadi nyambung semuanya tuh. Paham? Ya bisa jadi nih yang di sini masih beraya sama saya. Lah karena kita mau nggak kayak orang dulu, betul. Orang dulu biar kata kendaraan andalannya beca, itu beca dipaksa-paksa berenam ditaikin. Di depan bapak sama emak, kita di tengah emak bapak, adek sampai nyender di bawah emak bapak, kakinya ngampleh begini. Agak muat juga anak rumah saya di belakang tukang beca, di gua setengah mampus tukang beca, cuman gopek dibayar. Saya ngalamin itu. Dari Bambu Larangan naik beca ke Tebaci, dari Tebaci langsung ke rumah Kong Bonteng. Dari rumah Kong Bonteng terus ke rumah Kong Haji Heri, terus baru pulang naik beca, cuman gopek dibayar. Ini Grab belum naik, belum sampai udah ada harganya. Wadas grogol 15.000. Betul. Tapi ternyata zaman dulu alhamdulillah. Kalau kita lebaran pengen tahu nggak ngikut, masya Allah. Betul. Kayak kita punya salam orang tua, pengen tahu dulu tahun 70 tahun 80-an kita lebaran sama bapak sama emak nggak ikut. Kagak dibagi duit. Zaman sekarang kan lain, bapak ke rumah orang tuanya, emak ke orang tuanya, itu bocah ke uaknya di pasar Minggu. Wow. Jadi alhamdulillah
Ini pernikahan Bang Subki sama Neng Mutia bukan cuma sekedar hubungan biologis, akan tapi menyambung hubungan tali persaudaraan yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu. Kan enak kalau bini sama laki masih beraya, itu kalau ribut-ribut rada susah. Betul, betul. Besan laki, besan perempuan ternyata masih saudara. Itu anaknya berdua ribut, dia kongko. Si anak kita gimana dia? Pada berantem mulu. Ya lu kan tinggal di rumah lo. Jadi kagak ada percekcokan yang panjang, betul. Lah mohon maaf, coba kalau lakinya orang Betawi, bininya mohon maaf orang Jawa, terus dia berantem, apa kata babaknya Betawi? Gua bilang juga apa? Jangan kawin sama orang jauh-jauh. Betul. Tapi bukan berarti cerai. Kenapa? Karena emang ada hikmah di balik pernikahan. Walaupun tadi kita tahu Ustadz bilang Bang Subki nikah udah 2 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah, biar kata covid juga masih bisa nenen. Buktinya punya anak. Padahal kan suruh jaga jarak. Betul. Betul. Makanya saya mohon maaf, tolong jangan dilaporin. Saya mau dari awal covid sampai sekarang saya mau nggak percaya. Nggak ada covid-19, nggak ada. Nggak ada covid-19, nggak ada. Yang ada covid-99. Apa 99? 9 bahasa Inggrisnya apa? Nen. Kalau 99 nete. Makanya punya anak tuh Subki. Ada lagi katanya covid hilang, ada varian baru, ada virus varian baru yang gejalanya ya Allah hampir lebih serem daripada gejala virus covid-19. Kepala puyeng, mata kunang-kunang, keliengan, awak lemes, badan neliktik, jalan goyang, perut mules, bawaan pengen pingsan. Virusnya namanya laparnian. Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada prinsipnya hidup kita ingin bahagia, dan salah satu cara untuk menempuh hidup bahagia adalah berumah tangga. Ini tidak bisa dibohongin, nggak bisa diungkiri, tidak bisa ditolak apapun alasannya. Dari sejarah awal sampai sekarang nggak bisa ditolak. Ah, gua mah cukup sendiri, gua udah bahagia. Bohong. Ah, gua mah nggak perlu perempuan, cukup gua kawin sama laki. Bohong kalau enak. Enak nggak? Wih, yang laki. Kira-kira kalau kawin sama laki enak kagak? Set pada biru, main adu-aduan. Ah, gua mah nggak suka laki, gua cukup kawin sama perempuan yang bahasa kerennya lesbong. Enak kagak? Kagak enak, pada lecet, main ogok-ogokan. Tidak bisa diungkiri, salah satu cara untuk menempuh hidup bahagia, salah satunya adalah pernikahan. Biar kata dia kaya, kalau sendiri nggak enak. Biar kata rumahnya mewah, megah, harta berlimpah, tapi hidup sendiri berkepanjangan kagak enak. Kenapa? Yang pertama, dasarnya Allah berikan perhiasan yang ada dalam diri manusia. Apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan. Jadi yang namanya nafsu itu adalah perhiasan manusia yang Allah berikan sebagai fitrah manusia itu sendiri. Jadi kalau ada manusia, laki kagak demen perempuan, perempuan kagak demen laki-laki, diragukan kemanusiaannya. Paham? Paham? Dan ini Allah bertanggung jawab, Allah nggak lepas. Likulli syai'in azwaja, kata Al-Quran.
Setiap sesuatu berpasangan, Allah nggak lepas dari tanggung jawab. Terbukti, biar petot, biar jelek, biar pendek, biar hitam, biar buluk, dapat bini. Betul? Betul? Ya cuma kudu tahu diri, kalau jelek bini jelek terima aja. Jangan jelek minta bini yang cakep, buta mata lu. Allah juga tahu ngukur. Kecuali punya pelet lain dah, semar mesem, semaran kunyuk. Ada semaran kunyuk, saya juga lagi punya saya tuh. Jadi orang lalu kita demen aja, cuman kayak kunyuk. Bukan kayak orang. Jadi rumah tangga itu salah satu cara untuk menempuh hidup bahagia. Yang tadi saya bilang, apapun yang dia punya, sekalipun dia kaya, harta berlimpah, rumahnya megah, hidup berkepanjangan dalam kesendirian, kagak enak. Jangankan yang belum pernah nikah, yang pernah nikah ditinggal pergi bini 1 minggu sama anak dibawa tuh sama bini, tidur kagak bisa merem. Betul Pak RW? Gelisah, gelisah, aku gelisah, la 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 la, gelisah, merem. Lagi lama perasaan di kuping ada bocah manggil kita. Betul? Bapak, mulai kira kagak ada. Betul itu. Ternyata nggak bisa diungkirin, sejarah terbukti Nabi Adam yang kita tahu tinggal di surga begitu lama, yang kita tahu surga fasilitasnya super lengkap, apa aja ada, apa aja tersedia, bahkan nikmatnya melebihi kenikmatan dunia. Lama-lama Nabi Adam gelisah, merem, nengok ke kiri kosong, merem, nengok ke kanan kosong, makan buah kosong, nggak ada temannya. Dan Allah tahu letak Nabi Adam dalam hatinya. Akhirnya Allah berikan pendamping hidup. Ketika Nabi Adam ada di sampingnya, dia melek Siti Hawa, udah telanjang bugil. Yang dulu nggak ada pakaian, nggak ada pakaian, nggak ada dulu mah. Orang telanjang zaman Nabi Adam tuh nggak malu. Sekarang sama, telanjang kagak malu, dasar kunyuk. Betul. Nabi Adam manusia biasa ngelihat Hawa yang semok, montok, denok, geboy, aduhai, bahkan sugeng pendewo. Kalau kata orang Jawa, tahu sugeng pendewo? Tahu? Susune ageng pentile dowo. Biarin bocah biarin nggak merhatiin, misalnya ngomong jorok, lu ngomongnya tuh ngomong. Dulu makan apa itu makan tuh? Lah telak Nabi Adam mau dicemplakin, kata lontar dulu Adam. Belum nikah, cepetan Allah nikahin saya. Nabi Adam tuh. Masa kita yang bukan Nabi belagu, makin gak demen perempuan, perempuan gak demen laki. Ditikahin Nabi Adam oleh Allah dengan sholawat mas kawinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi bohong kalau orang hidup berkepanjangan dalam sendirian, baik dia laki atau perempuan, dia mengatakan bahagia, bohong, bohong. Dan salah satu hasil dari pernikahan adalah hubungan biologis, betul. Dan tadi saya bilang nafsu syahwat atau biologis adalah fitrah manusia. Pertanyaannya, kalau ada orang bujang berkepanjangan, kalau ada perempuan perawan berkepanjangan, ketika timbul nafsu biologisnya, sama siapa? Betul, betul. Apalagi kayak kita yang baru kelas ustadz ke bawah, kiai aja nelitik ngeliat tumbuhan cakep. Iya. Kalau ada bujangan lama terus nafsunya timbul, apalagi kerjaannya tiap hari buka HP, buka laptop yang dibuka BF. Mau kemana kira-kira? Ayo, mau kemana kira-kira? Ke sana ke dalam udah digusur.
sama Agung Sedayu habis. Mau kemana? Kali jodoh habis dibikin LPK sama Ahok. Mau kemana? Ada sih di kontrakan lah dekat RT. Udah jatah RT itu mah. Udah kebagian lu. Dan RT bener-bener mau teh kontrol warga. Gua dengar di sana ada warga yang tinggal di kontrakan si Anu belum lapor. Pinter benar. Nggak ada mata janda. Bukan RT sini, bukan RT sebelah, bukan RT Bambu Larangan. Yang saya tahu aslinya orang sini. Tadi kori kita udah banyak. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya udah ngos-ngosan gak ada yang nyaut. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nikah itu adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan laki dan perempuan berpasang-pasangan, itu tanda kebesaran Allah. Kalau kita nolak itu, maka kita termasuk orang yang tidak mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Kafir, jahiliyah atau Yahudi. Kenapa? Karena suatu hari ada sahabat yang namanya Ikab bin Khalid. Dia ganteng, punya pekerjaan, gajinya kalau sekarang di atas UMR. Dia tidak sakit impoten, dia suka perempuan, tapi ternyata dia membunjang begitu lama. Sahabat tahu, kemudian sahabat lapor sama Rasul, ya Rasulullah, ada sahabat kita yang bernama Ikab bin Khalid, dia udah kerja gaji di atas UMR, dia ganteng, dia gagah, tidak penyakitan, suka sama perempuan, tapi saya tanya untuk nikah, dia kata entar dulu. Kenal sekarang begitu, udah baru nikah, entar dulu belum kerja, betul. Udah kerja, udah baru, lo kok udah kerja, gaji udah cukup, entar dulu belum punya rumah. Ntar kalau belum punya rumah enak nikah langsung nempatin rumah. Udah punya rumah, udah belum nikah, rumah udah ada, kerjaan udah ada, entar dulu buat isi rumah belum lengkap. Betul, keburu mampus, monyong. Begitu. Orang dulu ya Allah, nih angkatan Pak RW, angkatan yang tua-tua, nikah nggak ada yang kerja. Ya Bang Tabaya. Orang dulu yang tua-tua nikah nggak ada yang kerja. Lepas itu kerja penghulunya marah-marah. Mana pengantin lakinya? Kalau di pabrik, bego apa nikah dia kerja? Enggak ada yang mau kerja. Karena pertama dia nurut sama orang tua, yang kedua niatnya tulus. Niatnya tulus, udah lu nikah. Apa kata orang dulu? Ayah mah terserah emak sama baba, mau ditikahin kapan kek, mau sama siapa kek, yang penting emak baba setuju. Jadi kawin sama orang sebelah. Mau? Lo orang dulu mah gak ada yang jauh-jauh sih nikahnya. Kadang teman sama temen lu besanan. Betul. Kadang saudara lu besanan. Lah, saudara saya Haji Aman ya saudara. Sama Haji sana tuh orang Wadas, Cang Abbas. Itu emak sama emaknya adik empo nikah. Jadi gampang orang dulu mah. Anak sekarang ya Allah diatur enggak, mau pilihannya sok tahu, jauh lah dia kawinin. Betul. Ya Allah Pak, kalau punya anak mah bisa, kalau bisa yang udah nggak sekolah, udah balik, udah buru-buru tanya, lu punya pacar neng? Punya Bang. Orang mana neng? Orang sono. Besok suruh ke rumah neng, abang mau ngomong, bapak mau ngomong. Begitu, jangan dilama-lama ya Allah. Kita orang tua batasnya ada, waktunya enggak untuk anak doang, betul. Naudzubillah, belum lama saya terpaksa nikahin yang udah ribet juga sih urusannya. Saya nikahin, saya nggak sebut nama kampungnya, itu bocah baru umur 13 tahun, lakiannya udah belum.
PA, mukanya kamu udah mukanya susah disisir. Bocahnya tuh yang perempuan umur 13 tahun datang tuh emaknya sama encingnya, Bang Ustaz, kenapa? Saya minta tolong apa, emang tikain ponakan saya, tikain anaknya bos saya, emang apa? Oh, saya udah buka rekening, rekening, ngisinya langsung 1 juta lagi, nggak cepet. Biasa kan cepet Pak ya, paling itu 200.000, 1 juta tuh buka rekening. Lah bingung, udah 6 bulan, umur 13 tahun. Akhirnya dengan terpaksa saya tikain, tapi saya arahin, ini begini po, yang saya tahu mah kalau udah hamil di luar nikah di atas 3 bulan, maka itu baik bukan bin bapaknya, bin emaknya. Artinya yang kedua, kalau dia anaknya perempuan kemudian dia besar dan dia punya suami lalu nikah, maka itu bapaknya nggak wajib jadi wali, nggak punya hak jadi wali, jatuhnya wali hakim. Mau kayak gitu kan ribet. Saya mau ngingetin, setahun masih ingat, 2 tahun masih kebayang, kalau udah 20 tahun bocah gede, apa ilokan kita ingat. Betul. Kalau itu terjadi, naudzubillah, maka itu zina berkepanjangan, dosa bapak moyangnya. Emang enak jadi orang tua. Itu tuh alasan setan ngomong apa lo gak nikah. Lah ribet kalau pun nikah, punya bini, punya ini, punya anak. Lah puyeng pala gua. Iya kalau anak gua nggak bongal, kalau bongal tambah pecah pala gua. Iya kalau atuh, kalau 3 tambah puyeng pala gua. Mampus angguran lo. Betul. Ya Allah. Litaskunu ilaiha biyadiyatana. Dan kita ngerasain dulu, kita bujangan ya Allah. Apalagi anak muda Betawi yang nggak betah di rumah, paling banter pulang makan mandi berangkat lagi. Betul Pak RW? Paling banter kita pulang ke rumah mandi makan ganti baju berangkat lagi. Kemalanya tuh ada yang nongkrong di musola, ada yang ayam-ayaman. Ntar maghrib pulang mandi makan bayar maghrib berangkat lagi, pulang subuh. Hampir tiap hari begitu saya ngalamin. Lah ketika udah punya bini mah kan tahu diri, beda kata kadang-kadang lupa. Betul. Tahu diri walaupun kadang-kadang lu saya belum balik ah. Untuk bini gua marah-marah lagi. Bini gua marah-marah. Ya Allah, ada kerukut lewat Cikini. Malah takut sama bini. Jangan. Kita hormat, kita mendengar marahan bini bukan karena takut, karena kita sayang untuk berumah tangga. Umar bin Khattab yang kata orang gagah, apalagi kalau ada manusia, ada umat manusia yang menghina Islam, dipotong langsung lehernya. Ketika di rumahnya mah bininya nyap tuh Umar bin Khattab diem aja. Apalagi di Bang Pak RW tanpa muka takut bini ya. Dibukain kutang ya loyo, boro-boro gua nyambut marahnya bini. Nah benar Pak. Tapi alhamdulillah suami, ada cerita suami yang sabar sama sifat istrinya, ternyata Allah angkat dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, termasuk aulia min auliaillah, termasuk wali min auliaillah. Dia jadi wali bukan karena ibadahnya, dia jadi wali Allah bukan karena ibadah-ibadah yang lainnya. Kelebihannya tuh wali karena sabar sama sifat bawel bininya. Kira-kira kita bisa kagak begitu? Bini nyap-nyap pagi, siang nyap-nyap, sore nyap-nyap, malam nyap-nyap, mau tidur nyap-nyap, bangun tidur nyap-nyap. Kira-kira kita betah nggak begitu? Ji, betah nggak Ji? Kagak bakalan. Makanya bayarannya mahal. Allah jadikan wali tuh orang. Namanya Syekh Abdurrahman Baljaban dari Mesir. Tiap hari bininya marah,
Dia nggak pernah ladenin. Tiap hari bininya ngomel, nggak pernah dia tanggapin. Dia tinggal pergi ke musola sholat. Pulang dari musola, bininya nyap-nyap lagi. Dia keluar lagi ke musola, dia sholat. Tiap hari begitu. Sampai-sampai saking keselnya tuh Sebal Jaban, bininya marah, dia pergi yang jauh. Perempuan mah ternyata beda sama laki. Bini biar kata marah ngomelnya kayak apa di rumah, kita tinggal pergi nggak pulang-pulang mah puyeng palanya. Betul, betul. Beda sama kita laki. Bini marah, kita marah, lu pergi dari rumah gua, lu berlangkah bal pintu satu langkah, lu nengok ke belakang, udah ada perempuan lain di rumah gua. Mau ngomong apa? Betul, betul. Itu si Albal Jaban, dia ke hutan dia ketemu sama orang penyamun. Sama-sama tuh dia bertiga nggak punya makanan. Berdoalah Syekh Jaban berdoa, ini orang berdua berdoa. Doanya sama, minta makanan. Selesai berdoa, Syekh Baljaban kaget. Tuan, ngapa Pak? Kok Tuan hidangannya beda? Lengkap, enak, nikmat, 4 sehat 5 sempurna. Kok saya cuma tempe, air putih, sambal goang, sama ngejengkol muda doang? Emang doanya kayak apa sih? Itu yang kedua cerita Tuan. Doa saya nggak panjang-panjang. Saya doa sama Allah, ya Allah berikan saya hidangan yang nikmat dengan kemuliaan Syekh Albal Jaban karena sabar sama bininya. Dia sendiri bingung. Nah, ya perlu sabar. Dan itu modal membina rumah tangga. Kudu banyak sabar dan kudu banyak syukur. Jadi mudah-mudahan Bang Subki yang udah nikah 2 tahun yang lalu dan udah punya anak, mudah-mudahan Allah berikan banyak kesabaran kepada dia dan kepada kita semua. Sebab yang namanya rumah tangga mah nggak kudu tua, nggak kudu muda. Mohon maaf, terkadang yang tua gampang ribut, gampang bercerai. Betul. Yang muda kita lihat masih bocah, mesraan dia sama kita, dewasaan dia sama kita. Aki-aki udah umur 80, nenek-nenek udah umur 75, makanya bercerai. Emang apa yang diparepin? Jadi janda udah gak laku, pipi peyot, gigi kempot, ditarik monyong, ditekan ngelopot. Apalagi nek, masih pengen bercerai aja. Ada banyak. Ya Allah, ternyata modalnya kudu banyak sabar dan kudu banyak bersyukur. Itu saja yang saya sampaikan, sekedar nyambung tali silaturahim. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Mohon maaf, ceramah saya cukup sampai di sini aja karena amplopnya udah dilem mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.